Dan yang kedua adalah dalam kelompok kecil yang terdiri dari 4 siswa itu, ada beberapa siswa yang ketika melakukan diskusi kelompok itu ya kurang kooperatif dengan teman-teman. Mungkin bisa juga itu disebabkan siswa tadi kurang memahami materi yang diberikan gurunya. Karena di ruangan itu diberi komputer yang langsung nyambung ke LCD dan sound, sehingga begitu masuk klik langsung jalan. Itu tidak sesuatu karena semalanya. Kadang kalau guru memutar video sudah bunyi-bunyi itu depan siswa juga malu. Sudah hasilnya kurang. Mohon maaf, Bapak tidak bisa, nah itu ya, guru tidak bisa. Itu jadinya belajarnya kurang. Terima kasih. Pengawas dan kepala, mohon maaf bila tidak benar. Yang pertama terkait tentang keteraturan suasana kelas. Di sini ada fokus perilaku 3, yaitu guru melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif. Kemudian yang kedua, guru melakukan strategi pengelompokan untuk mengaktifkan keterlibatan peserta didik. Yang ketiga adalah guru membuat dan mengingat aturan dan kesepakatan kelas. Dan kebetulan kalau saya itu mengobservasi yang bagian tentang keteraturan suasana kelas. Nah, di sini dari nilai atasan ya terkait tentang penetapan ranking observasi itu ada 3. Yang pertama, belum dilakukan tapi belum efektif, kemudian lagi dilakukan dan efektif. Nah, di sini saya memberikan satu contoh saja. Jika guru melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif, maka jika nilai itu dilakukan dan efektif, maka catatannya adalah saya melihat dalam proses pembelajaran, guru ketika awal pembelajaran itu sudah mengabsen beberapa siswa, minimal sudah bertanya, hari ini siapa yang tidak hadir di dalam kelas, misalnya seperti itu. Kemudian guru juga menyampaikan harapan positif kepada siswanya. Artinya setelah kegiatan pembelajaran ini nanti banyak hal yang bermanfaat yang nanti kalian hasilkan. Kemudian yang berikutnya adalah guru mencairkan suasana kelas dengan yel-yel semangat sebelum masuk topik pembelajaran. Dalam hal ini mungkin ada Bapak Ibu guru juga yang telah memberikan ice breaking ya, atau senam otak. Walaupun mungkin tidak semuanya, tetapi pasti ada di antara pembelajaran itu mereka sudah menyiapkan yel-yel atau mungkin ice breaking atau mungkin senam otak. Kemudian yang dan mau menyampaikan kaitannya dengan refleksi pembelajaran. Mungkin untuk materi kami untuk bidang studi PJOK itu memang agak sedikit berbeda dengan teman-teman yang senantiasa dan sering berada di dalam kelas. Walaupun olahraga juga ada materi-materi yang perlu dilaksanakan di dalam kelas. Pertama itu saya akan menceritakan dari awal dulu, mulai dari kami melaksanakan pra-observasi. Secara umum kami sudah melaksanakan, jadi bulan-bulan serta hal-hal yang diharapkan di dalam pertanyaan-pertanyaan di bulan itu sudah kami siapkan. Kemudian hal-hal yang harus kami lakukan, tahapan-tahapan dari observasi juga kami sudah lakukan, menanyakan persiapan administrasi, wawancara dan lain-lainnya yang kita laksanakan. Proses pembelajaran kita laksanakan juga. Teman-teman yang kami observasi itu secara umum sudah melaksanakan tahapan-tahapan pelaksanaan pembelajaran dari pendahuluan, inti hingga asesmen. Walaupun memang ada beberapa hal yang kadang terlewatkan di dalam PJOK itu kan cenderung kita memang melaksanakan kegiatan secara nyata
realistis. Jadi apa yang sudah kita tulis di dalam rencana pelaksanaan itu oleh teman-teman sudah dilaksanakan tahapannya dengan baik. Dan pada umumnya karena olahraga itu lebih banyak menggunakan demonstrasi dan penugasan serta satu hal yang sering dan selalu dilakukan anak-anak itu tanpa ada instruksi yang tepat dari teman-teman bapak guru, biasanya pelaksanaan pelajaran akan kurang efektif. Satu hal yang sering saya temukan pada teman-teman adalah itu, pada saat refleksi kami sampaikan kepada teman-teman, termasuk saya pribadi. Satu, secara administrasi kita sudah melaksanakan dengan baik. Terkadang memang ada bagian-bagian tertentu yang terlewatkan. Contoh, kita dituntut untuk melaksanakan pembelajaran mendalam. Pada saat kita memberikan materi kepada anak, contoh yang saya ingat materi yang diberikan oleh Pak B itu memberikan materi mengenai teknik dasar pelaksanaan dribbling dan passing dalam permainan sepak bola. Nah, di dalam melaksanakan materi itu terkadang kami ataupun bapak-bapak yang lain lupa bahwa kita melaksanakan kegiatan dribble, passing itu tidak kaitkan secara langsung pada pelaksanaan aplikatif di dalam kehidupan. Contoh, kalau kita bisa menendang dengan baik, maka kita akan memiliki satu kemampuan untuk melakukan tendangan yang tepat. Nah, kalau diaplikasikan berarti pada saat kita di dalam kehidupan ini harapannya memiliki satu tujuan yang pasti. Misalnya menendang gawang, berarti kita punya satu harapan yang bisa tepat ke sasaran. Mendribble siksa itu juga di dalam kehidupan akan diaplikasikan secara nyata. Nah, ini yang kadang-kadang kita terlupakan menyampaikan ke anak, sehingga tujuan mendalam dari pelaksanaan kita dribble, kita passing itu kadang terlewatkan. Apalagi bisa jadi anak-anak ini sudah ada konsep dan konsepnya salah, terjadi miskonsepsi pada diri siswa ini. Ingin saya sampaikan, kalau saya misalnya didahului sekolah untuk mengisi MOS misalnya, itu saya selesaikan ini Bu Yuni, konsep fisika. Saya biasanya membawa dua bola dengan ukuran berbeda, masa berbeda. Terus anak-anak saya tantang untuk menebak bola mana yang lebih dulu sampai menyentuh lantai. Nah, masanya berbeda gitu. Nah, anak-anak secara umum menjawab bahwa bola yang masanya besar itu lebih dulu menyentuh lantai. Nah, padahal benda yang jatuh itu tidak dipengaruhi oleh massa. Masanya 1 kg, 5 kg itu akan mencapai tanah secara bersamaan. Nah, itu saya sampaikan ketika MOS misalnya. Ini untuk menggali apakah anak-anak ini terjadi miskonsepsi apa enggak. Ternyata sebagian besar miskonsepsi.